Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Ananda Melati, mahasiswi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana sejarah berdirinya Pegadaian. Yang selanjutnya yaitu kolaborasi-kolaborasi apakah yang dilakukan Pegadaian melalui media sosial, dan yang terakhir, tujuan, manfaat, dan dampak kolaborasi yang dilakukan oleh PT Pegadaian Indonesia melalui media sosial. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui info selanjutnya, skip. Lalu bagaimana sih sejarah berdirinya Pegadaian di Indonesia? Sejarah Pegadaian Indonesia dimulai pada tahun 1746 saat VOC mendirikan sebuah bank bernama Bank Van Diening, yaitu suatu lembaga keuangan yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan sistem gadai. Pada tahun 1811, pemerintah Inggris mengambil alih dan dibubarkannya Bank Van Diening, sehingga masyarakat lebih leluasa dalam mendirikan suatu usaha pegadaian. Metode ini dikenal sebagai licientes. Ketika pemerintah Belanda berkuasa kembali, pemerintah Belanda menerapkan suatu metode yang baru bernama kultur stelsel, yang mana di dalam kegiatan pegadaian tersebut ditangani secara langsung oleh pemerintah agar dapat memberikan suatu bentuk perlindungan dan manfaat bagi masyarakat. Pada tanggal 12 Maret 1901, pemerintah Belanda mengeluarkan Statsbos nomor 131, di dalamnya berisi tentang usaha pegadaian merupakan bentuk monopoli pemerintah, sehingga pada tanggal 1 April 1901, Pegadaian Negara pertama berhasil didirikan di Sukabumi, Jawa Barat. Pada tahun 1905, Pegadaian berbentuk sebagai lembaga resmi bernama Jawatan. Berdasarkan Perpu nomor 19 tahun 1960 dan PP nomor 178 tahun 1961, bentuk badan hukum yang sebelumnya bernama Jawatan berubah menjadi PN. Pegadaian sudah beberapa kali berubah statusnya berdasarkan PP nomor 7 tahun 1969 berubah menjadi Perjan, dan selanjutnya berdasarkan PP nomor 10 tahun 1990 berubah lagi menjadi Perusahaan Umum atau Peru. Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi perusahaan perseroan atau hasan selanjutnya yaitu kolaborasi Pegadaian melalui media sosial. Pegadaian melakukan kolaborasi melalui Facebook, Instagram, dan juga dengan adanya e-bisnis. PT Pegadaian melakukan digitalisasi seiring berkembangnya zaman di era globalisasi, serta di zaman keterbatasan saat ini yaitu COVID-19. Diketahui Pegadaian melakukan kolaborasi melalui Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Tidak hanya itu, Pegadaian melakukan pula pembuatan website serta e-bisnis dalam bentuk aplikasi mobile digital sebagai bukti di era digital sekarang ini. Pegadaian pun tak mau membiarkan dirinya menjadi dinosaurus. Seolah melakukan rejuvenasi dirinya hingga tetap muda dan relevan dengan perkembangan zaman, Pegadaian terus melakukan transformasi. Salah satu transformasi yang dilakukan Pegadaian misalnya meluncurkan Pegadaian Digital Service atau PDS serta gerai The Gate Coffee and Go untuk mendekatkan diri dengan generasi muda. PDS telah memiliki fitur yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan nasabah Pegadaian seperti membuka tabungan emas, gadai tabung emas, perpanjangan gadai, pelunasan gadai, membayar angsuran, MTO atau multi payment online, serta melakukan top up tabungan emas. Layanan digital seperti ini memang dapat menjadi andalan ketika mobilitas masyarakatnya. Kita akan membahas tujuan Pegadaian melakukan kolaborasi melalui e-bisnis. Yang pertama yaitu memodifikasi tingkah laku, yang kedua memberikan informasi, dan yang ketiga yaitu meningkatkan. Pada pembahasan selanjutnya yaitu manfaat Pegadaian melakukan kolaborasi dengan e-bisnis. Yang pertama, Pegadaian dapat mengembangkan dan memperluas pasarnya, sehingga hal ini Pegadaian dapat menjangkau lebih banyak calon pelanggan, serta membangun lebih banyak lagi relasi dengan mitra bisnis yang paling cocok dan dibutuhkan. Yang kedua, dengan melakukan kolaborasi dengan e-bisnis, maka Pegadaian bisa mengurangi biaya pengeluaran dalam hal promosi, karena promosi yang dilakukan sudah serba digital dan jangkauannya pun lebih luas. Yang ketiga, membuat citra perusahaan menjadi. Kita akan membahas dampak kolaborasi yang dilakukan PT Pegadaian melalui media sosial, yaitu dengan melakukan kolaborasi dengan e-bisnis ini berpengaruh positif. Salah satu contohnya adalah pada saat pandemi seperti ini. Sejak pemerintah mengeluarkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, banyak outlet Pegadaian yang tutup. Maka, semua layanan yang diberikan oleh Pegadaian dilakukan secara online, dampaknya transaksi secara digital meningkat signifikan.
Pegadaian juga bermitra dengan sejumlah key opinion leader dan influencer yang berpengaruh di berbagai daerah. Hal tersebut dilakukan agar perbincangan digital yang dihasilkan pun semakin positif. Hasilnya, transaksi digital melalui aplikasi Pegadaian Digital Service berada di angka 1,39 juta pengguna, yaitu sekitar 11% dari total nasabah Pegadaian. Pegadaian juga sudah melakukan kolaborasi pada layanan seperti marketplace dalam hal transaksi tabungan emas, ibadah umroh, produk pembiayaan kendaraan bermotor, dan lain-lain. Lalu, Pegadaian juga ingin meningkatkan lagi kolaborasi sistem pembayaran perbankan, platform e-wallet, dan kerjasama dengan perusahaan. Yang video pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.